1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, apa itu? Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Ini syahadat. Salam alaikum bismillah Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi Ustadz Ipung Adria dan ada Masud SM kalau nggak salah juga. Dimana teman-teman sekalian di dalamnya itu dia benar-benar mencocomologi gitu ya. Dan bahkan ada narasi mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu tidak pernah menyembah Yesus sebagai Tuhan, ya. Jadi Al-Quran lah yang benar, dan kemudian video-video mereka yang begitu viral, menulis buku bersama dengan Ahmad Kainama dan mengatakan Yesus tidak mengenal Kristen, begitu ya. Jangankan membawa agama Kristen, mengenal Kristen pun tidak, gitu, karena Yesus itu biasanya ada di masjid, dan masih banyak lagi teman-teman sekalian klaim-klaim omong kosong. Dan saya tidak tahu bagaimana kemudian ini dibiarkan untuk terus berkoar-koar tentang keimanan agama lain, tapi tidak sibuk untuk membahas agamanya. Nah teman-teman sekalian, saya akan menanggapi hal ini, namun sebelumnya seperti biasa kita akan simak dulu apa yang menjadi pernyataan Ipung Adria berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, apa itu? Tadeus, Simon Ya, orang sama Zelot, nyanyi-nyanyi Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Ini syahadat. Jadi semua 12 murid Yesus ini semuanya orang-orang Muslim. Mereka adalah pengikut Yesus yang sejati, tapi bukan penyembah Yesus. Tidak ada termaktub dalam Alkitab satupun ayat yang murid-murid Yesus ini menyembah Yesus. Tidak pernah ada. Justru murid-murid Yesus ini patuh dan taat kepada Yesus untuk menyembah kepada Allah satu-satunya sesembahan. Kalau Yesus sholat, mereka ikut sholat berjamaah bersama Yesus, dan seterusnya. Ya memang yang ditulis di buku Muhammadiyah yang tadi itu memang apa makna dari 12 sinar yang ada pada logo Muhammadiyah. Yang awal aja untuk anak-anak SD sudah disebutkan. Ada buku Muhammadiyah dulu yang ditulis oleh Dr. Andes Haji Mustafa Kamal Pasha. Itu disebutkan bahwa 12 sinar itu artinya adalah 12 teman setia Nabi Isa. Pernah disebutkan begitu? Disebutkan memang begitu. Dan sekarang kalau kita browsing, makna itu juga begitu. 12 teman setia Nabi Isa atau 12 orang Hawariyun itu. Nah, hanya saja tidak disebutkan siapa. Surat As-Saff ayat 14, tafsir Imam Al-Qurtubi. Di sini diterangkan umat Muhammad itu disuruh meniru siapa? Hawariyun. Siapa saja Hawariyun disebutin di sini, Pak. Nih ya. Wa kana alladzi ba'athahum Isa minal hawariyin wal adba. Isa itu ketika itu mengutus para Hawariyun dan pengikutnya, yaitu siapa? Petrus dan Paulus ke Roma, lagu Andreas dan Misha ke negeri yang inilah pokoknya. Thomas ke Babel timur, bagian sebelah timur ya. Filipus ke Afrika, Kota Jannah wahya Afrikia, Yohanes ila Dakskus, Yakobus ila Urshilim wahya Betul Muqaddas, Betul Maqdis, Ibn Telma ke Arabia, Hijaz, Simon ke Barbar, Yudas dan Bardas ke Iskandaria dan sekitarnya. Dan Allah menguatkan mereka dengan hujjah. Fa'ayyadahumullah bil hujjah fa'asbahu dhahirin. Lalu mereka termasuk orang-orang yang dimenangkan oleh Allah. Ini ayat, Pak. Fa'asbahu dhahirin. Ini logo Muhammadiyah. 1, 2. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama penjelasan-penjelasan daripada ada Ustadz Masud SM dan juga Ipung Adria ini.
Dan kemudian teman-teman sekalian, banyak ya umat Islam yang kemudian mengklaim itu, menyatakan bahwa Yesus adalah Muslim. Dan di sini kita melihat tadi bahwa simbol atau logo daripada Muhammadiyah itu kan ada 12 titik itu, dan itu dihubungkan dengan 12 murid daripada Yesus atau kaum Hawariun ya. Nah teman sekalian, mereka katakan bahwa itu dia sholat berjemaah bersama dengan murid-muridnya. Kemudian para murid Yesus Kristus ini itu mereka semua beragama Muslim, beragama Islam, katanya Ipung Atria ini, kawan-kawan sekalian. Nah ini saya tidak tahu bagaimana konsepnya mereka mencocomologi. Dan kalau kita katakan mereka ini mencuri gitu loh. Kisah-kisah di dalam Alkitab itu mereka curi. Kisah-kisah dalam perjanjian lama mereka curi. Mereka rubah-rubah, mereka revisi, modifikasi. Lalu mereka katakan, kamilah pengikut agama yang sempurna. Islamlah yang agama yang sempurna. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya iya saja, karena Allah Subhanahu wa taala kan tidak sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub yang namanya Yod-Heh-Vav-Heh. Sementara Allah kan itu Tuhan negeri Mekah ya. Jadi teman-teman sekalian, ya jelas itu kita tidak sama Tuhannya. Nah kawan-kawan sekalian, dia katakan bahwa tidak ada konsep, tidak ada ayatnya, tidak ada kitab sucinya yang menerangkan bahwa murid-murid Yesus Kristus menyembah Yesus Kristus. Nah kali ini kita akan buktikan itu. Ada beberapa ayat yang akan saya tampilkan buat kita. Yang pertama, kita akan lihat Matius 14 ayat 33 ya. Matius 14 ayat 33 kawan-kawan sekalian. Kita lihat firman Tuhan berkata demikian. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah kawan-kawan sekalian, ini biasanya mereka kepanasan kalau kita bilang anak Allah. Karena mereka bilang tidak mungkin Allah itu beranak dan diperanakan. Padahal konsep beranak di sini ya disebut anak Allah. Karena Yesus ini berasal daripada Allah. Itu adalah bahasa teologis dalam kekristenan. Sama seperti kalau kita katakan dalam gramatikal Indonesia, anak tangga. Tidak mungkin tangga punya anak dan diperanakan tangga itu. Tidak. Ya, tapi itu adalah bahasa atau gramatikal kita. Nah demikian juga ketika dalam teologi Kristen mengatakan Yesus anak Allah. Karena dia berasal daripada Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, setara dengan Allah. Karena dia adalah firman Allah yang adalah Allah dalam Yohanes 1 ayat 1. Lalu firman itu menjadi manusia. Kenapa Yesus disebut sebagai anak manusia? Misalnya di kitab Markus, di kitab Lukas. Itu karena Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria. Karena Yesus memiliki dui natur. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kolose 1 ayat 19 dan Kolose 2 ayat yang ke-9. Nah teman-teman sekalian, ada beberapa ayat lagi teman-teman sekalian. Yang ayat berikutnya kita lihat Matius 28 ayat yang ke-9. Kita lihat lagi teman-teman sekalian ayat yang ke-9. Matius 28. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jelas ya, mereka menyembah Yesus pasca kebangkitan ya. Karena waktu bersama-sama dengan Tuhan Yesus tentu hanya sedikit saja ya. Kemudian mereka paham tentang siapa Yesus. Tetapi setelah kebangkitan Yesus, mereka mulai sadar, mereka pahami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Teman-teman sekalian, kita akan lihat lagi ayat. Kita akan buktikan minimal 5 ayat lah saya kasih. Di dalam Yohanes 20 ayat 28 kawan-kawan. Ya, Yohanes 20, ya ini tentang Thomas ya. 20 ayat 28. Kita lihat. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, Thomas mengatakan kepada Yesus ya bahwa Yesus ini adalah Tuhannya, Kurios atau dan dia katakan juga Allahku, Kurios dan Theos. Kita tahu teman-teman sekalian, ketika dikatakan Allahku itu hanya kepada Allah Bapa ya. Tetapi Thomas mengerti, melihat tentang kesetaraan antara Yesus dengan Bapa sejak semula. Karena Thomas baru sadar ketika Yesus hidup dari kematian dan Yesus ya membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kita akan lihat lagi teman-teman sekalian di dalam Lukas 24 ayat 52 ya. Lukas 24 ayat yang ke-52. Kita akan lihat lagi teman-teman sekalian. Mereka sujud menyembah kepadanya. Nya di sini adalah Yesus. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi teman-teman sekalian, beberapa ayat yang kita sudah berikan untuk Ipung Atria yang membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat.
dan dia disembah oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kawan-kawan sekalian, itu dongeng dan juga cocomologi. Kalau ada yang mengatakan Yesus itu Muslim, Yesus itu Islam. Karena teman-teman sekalian, Yesus tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yesus juga tidak mengenal Islam, ya kan? Apakah Yesus mengenal Kristen? Jelas, dia mengenal Kristen. Karena Kristen itu artinya dari kata Yunani Christianos, yang artinya adalah pengikut Yesus Kristus. Jadi ketika mengikuti Yesus, pasti dia tahu siapa pengikutnya. Oke? Maka kawan-kawan sekalian, dongeng-dongeng abad ke-7 ditinggalkan. Dongeng-dongeng yang hanya copy paste perjanjian lama, perjanjian baru, diadu domba, dicocomologi dan lain-lain, dan kemudian disatukan. Inilah kitab suci yang benar, inilah yang benar, inilah yang dirilis oleh Tuhan. Mengerikan, tapi itulah ya pekerjaan daripada saudara-saudari kita Muslim ini, kawan-kawan sekalian. Ya, jadi bagaimana komentar teman-teman melalui video Ipung Atria ini? Silakan tulis di kolom komentar. Kalau komentar saya terakhir, sesungguhnya jika undang-undang penistaan agama benar-benar ditegakkan, maka Ipung Atria ini, Ustadz Ahmad Kainama, si Donditan, dan lain-lain seperti Juma Nandar, Unirifa, Nora Aritonang, Farusyanipar, Juliusa MC, dan banyak lagi yang tanpa sebab, tanpa ini diskusi, biasanya membahas ayat-ayat Alkitab, baik di masjid maupun di media sosial. Seharusnya mereka harusnya diproses, ya. Tetapi apa daya, kita berada di negeri Konoha di mana hukumnya berat kepada agama Kristen dan ringan diperlakukan kepada umat Islam. Jadi kita tidak sama di mata hukum. Jadi itu yang harus kita camkan baik-baik ya teman-teman sekalian ya. Baik, video kali ini sampai di sini dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.